Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami manusia. Pada saat itu, fitnah bertebaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kezaliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umatnya di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam sejumlah hadis beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Berikut di antara hadis-hadis Nabi SAW mengenai kondisi umat di akhir zaman yang membuat beliau sangat khawatir hingga menjelang wafatnya beliau tidak lepas dari mengingat umatnya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 7 kondisi akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, latah terhadap budaya barat. Kondisi pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah latah terhadap budaya barat. Hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Engkau akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjual agama demi dunia. Hal kedua yang membuat Rasulullah SAW khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah menjual agama demi duniawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim cendekiawan pun akan menjadi bingung." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, kefasikan merajalela.
Hal ketiga yang membuat Rasulullah SAW khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah merajalelanya kefasikan di tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kamu meramal sebelum menemui fitnah ujian berat, seumpama malam yang sangat gelap seseorang yang masih beriman pada waktu pagi. Kemudian pada waktu pedang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat yang banyak terjadi di akhir zaman adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, dan yang berkesempatan berbicara coba membetulkan hanyalah golongan Ruwaibidah." Sahabat bertanya, "Apakah Ruwaibidah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus umat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, umat Islam diserang dari berbagai arah. Hal ini mungkin sudah banyak terjadi saat ini, bagaimana manusia diserang dari berbagai arah, sampai-sampai besarnya kuantitas dari umat Islam itu sendiri tidak dapat meredam serangan-serangan ini. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka." Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu amat banyak, tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan." Seorang sahabat bertanya, "Apakah wahan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, ulama tidak lagi menjadi panutan. Hal yang keenam yang membuat Rasulullah SAW khawatir dengan umatnya di akhir zaman adalah umatnya pada saat itu tidak lagi menjadi umat Rasulullah SAW yang penurut. Dari Sa'ad bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi, hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, Islam tinggal nama. Tanda-tanda akhir zaman yang juga sebagai hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah Islam tinggal sebuah nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 kondisi akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, sehingga terhindar dari fitnah dan
kondisi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.